Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di malam, di antara malam-malam yang penuh dengan kerinduan, insyaallah rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insyaallah malam ini kita melanjutkan bab tentang sujud sahwi. Ini episode terakhir nih, pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Nah, bab sujud sahwi sudah kita baca dua hadis. Yang pertama, nah kita lanjutkan hadis yang ketiga. Kalau di buku ini yang sampul kuning ada di halaman 166. Halaman 166. Halaman 166, hadisnya nomor 350. Baik, pada hadis yang pertama kemarin mengisahkan bahwa baginda Nabi pernah lupa ketika mengimami sholat. Nah, karena beliau pernah lupa itu sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan ketika lupa di dalam sholat. Ternyata beliau mengajarkan sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Jadi sujud karena lupa, salah satu gerakan di dalam sholat yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemarin Rasulullah lupa apa? Masih ingat Pak? Lupa tidak tahiyat awal, tidak duduk tasyahud awal. Lalu sebelum salam beliau sujud 2 kali. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah berkata, Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Hurairah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat
menjadi imam kami para sahabat ihda sholatai al-ashiyyi, salah satu sholat asyi. Nah, sholatai al-ashiyyi itu bisa zuhur, bisa asar. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan secara jelas yaitu sholat asar. Nah, di sini Abu Hurairah mengatakan salah satu dari sholat sore, entah zuhur atau asar, tapi di riwayat yang lain disebutkan sholat asar. Nah, apa masalahnya rakaataini? Rasulullah itu pernah sholat asar 2 rakaat. Nah, ini lupanya ndak nanggung-nanggung Pak. Ini Rasulullah sholat asar baru dapat rakaat sudah salam. Ini baginda Nabi, apalagi baginda-baginda. Nah, ini sampai kurang 2 rakaat. Summa sallama. Nah, baru dapat 2 rakaat itu beliau sudah salam. Summa qoma ila khosyabatin fi muqaddamil masjid. Nah, setelah sholat itu kemudian beliau keluar lalu berdiri di khosyabah, tiang kayu di depan masjid. Fawadha'a yadahu 'alaiha, terus sandaran, nyandar pakai tangan di tiang masjid, tiang depan masjid yang terbuat dari kayu. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan di antara jamaah yang hadir waktu itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Fahaba an yukallimahu, beliau berdua yang sahabat yang paling top ini itu pun sungkan mau ngomong sama Nabi kalau tadi itu baru 2 rakaat. Itu sungkan. Karena Nabi kalau imam kita, Imam Al-Islah keliru langsung kita tegur. Tapi ini yang lupa itu Nabi, jadi Umar, Abu Bakar pun segen mau ngasih tahu itu sungkan. Nah, tapi wa kharaja sara'anun nas, tiba-tiba ada salah satu jamaah yang cepat-cepat keluar karena penasaran. Nah, faqalu aqsuratis shalah. Nah, langsung apa istilahnya? Kepo. Langsung, loh, apa tadi itu dikosor sholatnya? Sholat asar kok cuma 2 rakaat? Apa dikosor tadi? Nah, wa rajulun yad'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadaini. Nah, orang yang tadi buru-buru pengen tahu itu biasa dipanggil oleh Nabi sebagai dzul yadain. Nah, sering dipanggil dzul yadain karena dzul yadain artinya yang punya 2 tangan. Jadi orang ini dikenal tangannya itu panjang, melebihi rata-rata orang lain. Nah, dipanggil dzul yadain, punya tangan double. Tapi dia suka dengan panggilan itu karena Nabi yang memanggil. Sama kayak Abdurrahman bin Sakhar tadi yang menyampaikan hadis ini, yaitu Abu Hurairah. Itu juga panggilan dari Nabi. Abu Hurairah kan artinya apa, Pak? Nah, Hurairah itu kucing. Abu Hurairah. Okay. Tapi beliaunya senang dipanggil begitu. Ya, tidak tersinggung, ya sudah. Faqala ya Rasulullah, orang tadi
bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am qasuratis shalah?" Jenengan lupa atau sholat tadi memang dikosor? Kok cuma 2 rakaat? Nah, apa memang dikosor tadi itu? Faqala, maka jawaban Nabi, lam ansa. Loh, saya ndak lupa. Walam tuksor, juga ndak dikosor tadi sholat itu. Faqala bala, kalau begitu nggih ya Rasul, qad nasita, jenengan lupa. Nah, tadi itu baru 2 rakaat. Nah, begitu diberitahu seperti itu dan sahabat-sahabat yang lain juga mengiyakan. Nah, sudah diwakili orang ini berani ngomong. Nah, fasalla rakaataini, maka Nabi pun sholat lagi menambah 2 rakaat kekurangannya. Nah, jadi kita sholat Isya misalkan baru 3 rakaat sudah selesai salam. Nah, habis itu kok ada yang mengingatkan baru 3 Pak. Ya sudah, kita tambahi 1 rakaat lagi. Tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, ini Nabi sholat asar baru 2, terus diberitahu baru 2 ya Rasul, kurang 2. Ya, Nabi sholat lagi nambah 2 rakaat, nambah tok. Nah, ini Nabi dan para sahabat masih di masjid, tinggal nambah kekurangannya. Nah, kalau dalam kajian fikih, khususnya di fikih mazhab Syafi'i, kalau masih di masjid, kekurangannya tinggal tambah kekurangannya saja. Tapi kalau sudah terlanjur pulang, nah diulang sholatnya. Kalau sudah pulang, maka sholat kalau Isya baru 3 rakaat, habis itu tidak ada yang ngasih tahu, sudah pulang kita ke rumah masing-masing. Nah, baru ada yang ngomong di grup, tadi itu sholatnya baru 3 rakaat. Nah, ternyata sebenarnya yang lain juga perasaannya begitu juga, tapi tidak ada yang berani ngomong. Nah, sudah terlanjur pulang semua baru dikasih tahu, ya sudah, berarti sholat Isya lagi di rumah. Nah, itu kalau sudah terlanjur pulang. Nah, fa shalla rakaataini, maka Nabi nambah sholat 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian beliau salam. Nah, tapi setelah salam, tsumma kabbara, beliau bertakbir, masih dalam posisi duduk. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, wa sajada mithla sujudi, beliau sujud. Padahal sudah salam, tapi Allahu Akbar, beliau sujud sebagaimana sujud biasanya. Au atwal, atau agak panjang sedikit. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangun. Wa kabbara, bertakbir Allahu Akbar. Nah, kemudian duduk lagi, duduk di antara 2 sujud. Tsumma wadha'a ra'sahu fakabbara, kemudian sujud lagi, bertakbir Allahu Akbar, fasajada, beliau sujud. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangun lagi, wa kabbara, bertakbir Allahu Akbar. Nah, ini cara yang kedua. Yang pertama kemarin sujud sahwi 2 kali itu sebelum salam. Nah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangun, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar, lalu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini, yaitu sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian sujud sahwi. Nah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar selesai. Nah, ini cara yang kedua.
Jadi bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Wa fi riwayatin li Muslim salatal asri. Nah, ini di riwayat Imam Muslim disebutkan secara sharih salat yang dimaksud adalah salat asar. Yang Nabi pernah lupa baru 2 rakaat sudah salam. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, faqala asaddaqa dzul yadain. Nah, ketika Nabi diberitahu bahwa Nabi itu lupa, nah, lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, asaddaqa dzul yadain? Apa benar yang dikatakan oleh dzul yadain? Fa'aumi'u. Maka semua sahabat mantuk, tidak berani ngomong tapi ngangguk. Ai na'am, maksudnya adalah na'am, nggih. Ya, betul. Memang jenengan tadi lupa, baru 2 rakaat sudah salam. Baik. Nah, itu yang pertama kemarin hanya lupa tasyahud awal sehingga cuma nambah sujud sahwi saja. Nah, yang kedua ini lupa rakaat sehingga harus ditambah rakaat yang kurang, lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, itu cara yang kedua. Ada 3. Nah, yang pertama itu sebelum salam, yang kedua setelah salam. Nah, yang ketiga ini. Wa an Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Fasaha, waktu itu beliau lupa. Fasajada sajdataini, maka beliau sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Tsumma tasyahada, baru kemudian membaca doa tasyahud. Nah, setelah itu tsumma salam, kemudian salam. Nah, ini posisi yang ketiga bisa dilakukan. Jadi di tasyahud akhir sujud sahwi dulu. Sujud sahwi dulu, baru kemudian baca doa tasyahud, lalu salam. Nah, ini bentuk yang ketiga. Nah, cuma ini kurang masyhur, jarang dipraktekkan. Yang sering dipraktekkan yang nomor pinten? Setunggal sebelum salam. Dan itu memang familiar di kita, itu sudah dipakemkan di dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu didahulukan, yaitu 2 kali sujud sebelum salam. Nah, baik. Nah, sekarang, nah ini pernah ditanyakan, ini ada hadisnya. Kadang-kadang kita lupa, apalagi pas sholat sendiri. Yang sering lupa itu sholat sendiri di rumah. Nah, kalau di masjid jamaah kita lupa, imamnya tidak lupa. Tiba-tiba sudah salam aja, berarti 4 rakaat. Nah, tapi kalau sendirian di rumah, nah kadang sudah nyampe rakaat keberapa baru sadar, loh, iku mau wis 3 ta. Baru 1 rakaat, perasaan sudah 4 ini. Ya ragu kan, seringnya 3 atau 4, sudah 3 apa sudah 4, baru 3 apa sudah 4, ya biasanya begitu. Kalau subuh kan enggak, masa 2 rakaat lupa. Biasanya zuhur, asar, sholat sendiri di rumah itu sering orang ragu-ragu. Nah, ini hadisnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari
sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu, nah, salah seorang dari kalian fi sholatihi, di dalam sholatnya. Nah, ketika sholat terus ragu, tadi ini rakaat keberapa? Falam yadri kam sholla asalasan am arba'an. Dia lupa ini sampai di rakaat ketiga apa keempat ya. Nah, perasaan barusan tasyahud awal, tapi kayaknya sudah lama tadi. Nah, ragu-ragu. Nah, tentu tidak khusyuk, tapi tidak sampai membatalkan. Falyatrahi syak, hendaklah dia membuang keraguan-raguannya, wal yabni ala mastaiqona, dan hendaklah berpatokan pada yang lebih diyakini. Biasanya meskipun ragu-ragu itu ada kecenderungan ke salah satu. Nggak tahu kalau ragu-ragunya sudah 50-50, bingung lagi. Nah, ragu ini sudah 4 apa masih 3, sudah 4 apa masih 3. Tapi ada kecenderungan ke baru 3. Nah, ya sudah, pilih yang baru 3. Atau kecenderungannya 4 ini 4. Ya, sudah 4 kayaknya. Ya sudah, ambil yang 4 itu. Nah, tapi summa yasjudu sajdataini, kemudian sujud 2 kali, sujud qabla an yusallima, sebelum salam. Nah, jangan lupa sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata tadi itu sholat 5 rakaat. Nah, karena sudah 4 tapi merasa baru 3, sehingga nambah lagi 1 sehingga jadi 5. Nah, jadi 5. Syafa'na lahu sholatahu. Nah, tetap dianggap 4 sholatnya. Tidak apa-apa, yang 1 tadi namanya lupa, tidak apa-apa. Tapi sudah di sujud sahwi. Nah, wa in kana sholat tamaman, tapi jika sholatnya sudah tepat, sempurna, nah ragu-ragu tadi milih 3. Nah, ternyata memang betul baru 3, sehingga nambah 1 rakaat lagi, sehingga benar 4 rakaat. Kanata targhiman lisyaiton, itu membuat setan bersedih karena gagal mengacaukan sholatnya orang ini. Nah, jadi tidak apa-apa dipilih mana yang diyakini, lebih diyakini, tapi disujud sahwikan. Nah, kalau kelebihan maka dianggap tidak lebih. Kalau sudah betul maka itu setan targhim, setan galau, setan merasa gagal, nah, menggoda. Begitu tergoda ternyata dia benar, tidak jadi salah. Nah, rawahu Muslim, hadisnya sahih Muslim. Nah, baik. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama. Nah, ini juga pernah kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, ketika sudah selesai, sudah salam, qila lahu, ada sahabat yang
berkata kepada beliau. Nah, tentu sahabat tidak kemudian langsung mengatakan jenengan keliru ya, enggak. Tapi sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ahadatsa fis sholati syai'?" Ya Rasulullah, apakah ada pembaharuan di dalam sholat? Nah, karena Nabi masih hidup, wahyu bisa turun yang baru. Barangkali ada revisi di dalam sholat itu. Ada tata cara yang baru. Mungkin kemarin 4 rakaat sekarang jadi 5. Atau kemarin 2 sekarang jadi 3. Ini kok sholatnya kok beda ya Rasul. Kayak biasanya. Nah, di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sholat 5 rakaat. Jadi lebih. Sahabat tidak ada yang berani mengingatkan. Baru sudah selesai baru ada yang ngomong, "Ya Rasul, ada revisi lah sholatnya. Kok biasanya 4, sekarang kok 5." Nah, nah, lalu Nabi mengatakan, "Wa madzaka?" Loh, yang mana, ada apa? Apa itu? Nah, qalu shallaita kadza. Ya Rasul, jenengan sholatnya begini. Nah, di riwayat yang lain jenengan sholat 5 rakaat. Lebih 1 ya Rasul, enggak kayak biasanya. Nah, lalu Rasulullah sana rijlaihi wastaqbalal qiblah. Nah, biasanya Rasulullah habis sholat itu menghadap ke jamaah, melihat jamaah. Memang itu fungsinya Rasulullah menghadap jamaah, lihat wajah-wajah sahabat, mana yang hadir, mana yang tidak. Nah, biasanya kita imam ngadep ke jamaah tapi dilu, tidak berani lihat. Nah, ini yang depan para ini jadi tidak berani. Jadi fungsi ngadep ke jamaah sudah tidak ada lagi kalau seperti itu. Nah, begitu Rasulullah dikasih tahu, nah Rasulullah balik lagi menghadap ke kiblat dan membetulkan posisi duduk beliau. Tadinya sudah bersila, lalu posisi duduk seperti duduk di antara 2 sujud, menghadap kiblat, fasajada sajdataini, lalu sujud 2 kali sujud, tsumma salam, kemudian salam. Nah, ini karena sudah kelebihan, jadi tidak ada yang ditambah lagi. Kalau tadi kan kurang, bahkan kurang 2 rakaat, sehingga Nabi menambah 2 rakaat ditambah sujud sahwi. Nah, ini sudah kelebihan, maka sujud sahwinya saja. Nah, jadi tidak perlu diulang Pak Nggih, kalau seperti ini. Nah, lupa tidak apa-apa, manusiawi. Tapi kalau lupa setiap hari nggih. Nah, perlu diperhatikan lagi rakaatnya. Nah, kalau terjadi kelupaan ini tidak perlu diulang, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau rakaatnya yang kurang maka ditambah. Kalau sudah kelebihan cukup sujud sahwinya saja. Tsumma aqbala 'alan nasi biwajhi. Kemudian beliau menghadap, melihat ke wajah-wajah para jamaah, muwajahah, beliau melihat para jamaah, jamaah melihat wajah beliau. Lalu beliau mengatakan, innahu law hadatsa fis sholati syai'un amba'tukum bihi. Sekiranya ada pembaharuan di dalam kaifiyat sholat, pasti sudah aku beritahu kalian. Nah, tidak mungkin saya praktekkan sendiri, tentu sudah saya beritahukan kalau ada tata cara sholat yang baru. Walakin akan tetapi kejadian seperti itu tadi, innama ana basyarum mislukum. Karena aku ini adalah manusia seperti kalian. Masya Allah.
Ini bentuk ketawaduan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang beliau manusia, tapi ya ndak manusia kayak kita yang banyak salah ini. Nah, beliau mengatakan aku ini juga manusia, ansa kama tansaun. Nah, aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka jika aku lupa, ingatkan. Nah, ini malah Nabi berpesan seperti itu, aku bisa lupa. Maka kalau lupa, tolong diingatkan. Nabi berterima kasih. Nah, termasuk dalam sholat ini Nabi pernah lupa. Nah, jangan sampai ada imam diingatkan muring-muring. Nah, ini repot ini. Nabi saja diingatkan senang, saya ini bisa lupa, tolong diingatkan. Nah, ya senang seharusnya diingatkan. Imam kemudian lupa, harusnya belum salam, sudah salam duluan. Nah, diingatkan dan seterusnya. Nah, namanya manusia saling mengingatkan. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, dan apabila ragu-ragu salah seorang dari kalian fi sholatihi, di dalam sholatnya, falyataharras shawab, maka hendaklah mencari yang lebih benar. Nah, ragu-ragu tapi ada kecenderungan yang mana, nah itu yang dipilih. Tidak perlu dibatalkan. Nah, orang yang enggak tahu mungkin begitu. Nyampe di rakaat ketiga bingung, ini tadi rakaat keberapa? Sudah 4 apa baru 3? Dibatalno aja. Nah, mulai dari awal. Sholat lagi ternyata lupa lagi. Wah, repot ya. Nah, jadi tidak usah dibatalkan. Ini kata Nabi, pilih yang lebih diyakini, fal yutimma alaihi, lalu dilanjutkan, disempurnakan sampai selesai. Tsumma liyasjud sajdataini. Nah, kemudian jangan lupa sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan fal yutimma, hendaklah melanjutkan, menyempurnakan sholatnya, tsumma yusallim, kemudian salam, jadi sampai selesai, tsumma yasjud, kemudian baru sujud sahwi. Nah, ini cara yang kedua tadi. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim juga disebutkan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai as-sahwi, beliau pernah sujud sahwi, sujud 2 kali, ba'das salam wal kalam, sesudah salam dan sesudah beliau berbicara. Seperti hadis tadi, beliau sudah sedang zikir kemudian diingatkan oleh sahabat sehingga berbicara, lalu kembali memposisikan duduknya, lalu sujud sahwi. Nah, baik. Ini hadisnya banyak yang setelah salam, tapi yang masyhur itu sebelum salam dalam prakteknya. Tadi yang pertama itu sebelum salam, yang kedua setelah salam, yang ketiga apa tadi? Sebelum tasyahud. Nah, itu juga pernah dilakukan Nabi. Wali Ahmad, hadis berikutnya dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, min hadithi Abdullah ibni Ja'far, dari hadis sahabat Abdullah bin Ja'far, marfu'an, secara marfu', man syakka fi sholatihi, siapa yang ragu-ragu di dalam sholatnya, fal yasjud sajdataini,
maka hendaklah sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi ba'dama yusallim, setelah salam. Nah, ini juga menguatkan yang sujud sahwi itu setelah salam. Dan kalau di madhab sujud sahwi setelah salam itu madhab Hanafi. Nah, madhab Syafi'i itu sebelum salam. Syafi'i dan Hambali sebelum salam. Berikutnya wa anil Mughirah ibni Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu salah seorang dari kalian, nah tentu di dalam sholat nih, faqama fir raq'ataini, nah dia berdiri di rakaat yang kedua. Nah ini mungkin sering terjadi, harusnya duduk tasyahud tapi imamnya lupa, langsung berdiri lagi ke rakaat ketiga, harusnya duduk tasyahud awal dulu. Nah ini biasanya terjadi sering ketika imam lupa itu di posisi ini. Tapi insya Allah di Al-Islah tidak pernah ya, insya Allah. Nah, kalau seperti itu sudah berdiri, nah fastatamma qa'iman. Nah, ini yang kemarin disinggung. Maka hendaklah menyempurnakan berdirinya, jangan balik lagi kalau sudah kadung berdiri. Nah ini Nabi yang mengatakan kalau ragu-ragu di rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal, kok kadung berdiri, langsung berdiri, ya harusnya duduk tasyahud awal dulu. Nah kalau sudah kadung qa'iman, berdiri fastatama, lanjutkan. Nah jangan kembali duduk lagi. Nah jangan di subhanallah terus. Subhanallah, enggak duduk-duduk. Subhanallah. Nah, yang enggak sabar sarungnya imam ditarik. Duduk lagi. Nah ini makanya ini penting kita ngaji, kita baca hadisnya. Nah ini ada, ketemu semua. Fastatamma qa'iman, maka lanjutkan, tetap berdiri, falyamdi, lanjut. Nah, sebagai gantinya wal yasjud sajdataini, nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi. Jadi yang tertinggal tadi tasyahud awal itu diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau yang tertinggal tasyahud awal ya. Kalau yang ketinggalan rakaat tadi 1 rakaat ya ditambah 1 rakaat baru sujud sahwi. Fa illam yastatimma qa'iman. Nah, ini kalau kasusnya belum berdiri, baru jongkok, makmumnya sudah pada ngeliatin, imamnya apa ngadeg, langsung subhanallah, subhanallah. Falyajlis, maka duduk lagi. Nah ini kalau belum sampai berdiri. Nah baru ngangkat gini, makmum sudah ada yang ngelirik begini. Wah ini imamnya apa ngadeg. Nah langsung subhanallah, subhanallah. Nah imam jangan diteruskan, imamnya duduk lagi. Nah ini kalau belum qa'iman, belum berdiri tegak. Nah imamnya juga jangan bandel, sudah dibilangi subhanallah terus berdiri. Nah ini kita saling mengingatkan. Nah, kalau sudah berdiri maka lanjut, kalau belum berdiri maka duduk lagi. Masih setengah berdiri, nah duduk lagi.
Falyajlis, maka hendaklah dia duduk lagi, wala sahwa alaihi, dan tidak perlu sujud sahwi karena sudah benar, tidak jadi keliru. Nah, tidak perlu sujud sahwi lagi. Baik, sudah masuk waktu Isya. Saya baca satu lagi pendek ini. Hadis terakhir yang kita baca, wa an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ala man khalfal imami sahwun. Tidak ada bagi orang yang di belakang imam itu lupa. Nah, jadi enak jadi makmum itu, tidak ada konsekuensi. Makmum ngelamun baru 1 rakaat, habis itu tiba-tiba sadar sudah 3 rakaat. Loh, sudah 3 rakaat ya. Nah, padahal dia tidak ingat apa-apa ini, sudah rakaat keberapa. Tidak masalah jadi makmum. Yang pasti tidak khusyuk itu. Nah, tapi tidak ada konsekuensi. Fa in sahal imam fa alaihi. Nah, kalau yang lupa itu imam, nah ini baru imam bertanggung jawab. Wa alaman khalfahu, juga bertanggung jawab atas jamaahnya yang dipimpin. Nah, soal sahwi ini imam yang ada konsekuensi sahwinya. Makmum manut aja. Baik, insyaallah sampai di hadis ini yang kita baca malam hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Makmum ikut imam. Kalau misalkan imam melanjutkan, makmum wajib ikut imam. Yang bertanggung jawab adalah imam. Tapi imam harus mengakomodir tadi makmum, ya, karena masih ada unsur keraguan-raguan. Meskipun imamnya merasa benar, tapi kan ada makmum yang bilang subhanallah. Berarti ada unsur di situ keraguan-raguan juga. Nah, tadi imam lanjut, terus ditutup dengan sujud sahwi. Nah, nanti setelah salam coba dibicarakan lagi. Nah, ternyata setelah pembicaraan kok ternyata imamnya yang kurang misalkan, ya sudah. Nah, tadi kita praktekkan. Nah, okay. Okay. Yang di masjid mengikuti tentu, ikut menambah dan sujud sahwi, dan tadi sholat berjamaah. Adapun yang sudah pulang karena tidak tahu, ya sudah. Nah, kalau zaman sekarang ada WA. Kalau tidak mau WA satu-satu, di-share di grup. Nah, Pak Haji itu mengalami, mau tidur baru di WA. Sudah mau tidur, kenapa tidak tadi? Nah, sudah pulang, sudah jam 10 malam, dikasih tahu kalau
tadi sholat isyanya baru 3 rakaat. Nah, karena sudah di rumah ya sudah diulang lagi sholat isyanya. Nggih. Nggih. Lupa terus mau sujud sahwi. Pas mau sujud sahwi lupa lagi. Oke. Makanya kalau di istilah mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i itu yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu yang bila yang kelupaan itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 3, yaitu tasyahud awal, kemudian ini lupa tasyahud awal, baik duduknya maupun bacaannya. Yang kedua, lupa membaca sholawat di tasyahud akhir. Nah itu sunnah ab'ad juga. Kalau lupa maka diganti sujud sahwi. Nah yang ketiga, karena dalam mazhab Syafi'i yang biasa kunut subuh. Yang biasa kunut subuh terus lupa tidak kunut subuh maka diganti sujud sahwi. Nah 3 itu. Nah sehingga hukum sujud sahwinya itu juga sunnah. Kalau misalkan sudah niat mau sujud sahwi, ternyata lupa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang ditinggalkan 3 tadi, bukan ndak ruku terus dibiarkan ndak. Kalau ndak ruku, nah, maka itu rakaatnya ndak sah karena ndak ada rukunya. Maka ditambah 1 rakaat. Kalau ditinggalkan itu rukun, maka ndak cukup diganti sujud sahwi. Tapi harus diganti, nah, dikerjakan. Yang digantikan dengan sujud sahwi tadi, 3 sunnah tadi. Kan dalam sholat ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah biasa yang bisa disebut sunnah hay'ah itu. Nah, rukun kalau ditinggalkan maka harus diganti plus sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad, nah, boleh sudah terlanjur lewat. Nah, cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, sunnah hay'ah kalau kelewatan tidak perlu diganti apa-apa, cuma kekurangan saja. Contoh sunnah hay'ah sami Allahu liman hamidah, tidak pakai diangkat tangannya, langsung begini. Ini mengurangi sunnah, tapi tidak berkonsekuensi apa-apa. Nah itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan lagi barangkali? Nggih. Bagaimana Ustaz? Nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, itu dibahas juga. Nggih. Memang dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Berbeda dengan tadi yang kelewat itu tasyahud awal, maka kita lanjut, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kelewat ruku, nah itu kembali ruku. Kalau ada yang mengingatkan, maka kembali ruku. Ini kalau rukun. Jadi nanti tidak menambah rakaat lagi karena sudah penuh rukunnya. Tapi kalau sudah terlanjur lewat, sudah berganti rukun yang lain, nah baru ada yang mengingatkan. Kalau tadi itu rukunya baru sujudnya baru 1. Nah,
Maka rakaat yang sujudnya cuma satu itu tidak sah. Sehingga ditambah satu rakaat lagi. Karena yang ditinggalkan itu rukun. Nah, bukan sunnah abad tadi yang bisa diganti saja dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita ketemu lagi habis lebaran. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua. Allah berikan kita istiqomah di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.